Nama anggota. Perjuangan perempuan dalam berpolitik dan pembuatan kebijakan. Peran perempuan dalam politik. Perempuan pada awalnya hanya dianggap sebagai warga kelas 2, di mana posisi perempuan diletakkan dalam posisi-posisi subordinat, sehingga perempuan dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia, pergerakan perempuan dimulai pada abad ke-19, di mana perjuangan para tokoh perempuan ketika itu bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, melainkan juga memperjuangkan hak dan nasib perempuan Indonesia. Konvensi tentang Hak Politik Perempuan tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia ke dalam UNO 68 tahun 1958 tentang persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Perempuan. 4. Di dunia internasional, Majelis Umum PBB di arena politik akan sangat menarik untuk dibahas tentang perempuan. Hal ini dikarenakan stigma umum yang menyatakan bahwa perempuan tidak mampu berpolitik. Perjuangan perempuan untuk menyuarakan hak dan apresiasinya sudah berlangsung cukup lama, baik di Indonesia maupun secara global. Berikut adalah perjalanan karir Sri Mulyani. 1. Menjadi pengamat ekonomi dan sebagai kepala di lembaga penyelidik ekonomi di pemerintah. 2. Pada tahun 2004 menjabat kepala Bappenas pada masa pemerintahan Presiden SBY. 3. Pada tahun 2005 Sri Mulyani menduduki posisi Menteri Keuangan, menggantikan menteri terdahulu. 4. Di tahun 2008 saat Budiono menduduki jabatan sebagai Gubernur BE, Sri Mulyani dipercaya dan ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai pelaksana dalam Menteri Koordinator Perekonomian. 5. Sri Mulyani kemudian bekerja sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat pemerintahan SBY dan kembali menduduki jabatan tersebut saat Kabinet Joko Widodo. Berikut hasil kebijakan dan kinerja Sri Mulyani. 1. Kebijakan efisiensi APBN, kebijakan amnesti pajak, serta kebijakan RBTK. 2. Efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya manusia yang baik. 3. Kesesuaian paradigma antara manajemen dan tujuan dari suatu organisasi agar tidak menimbulkan penilaian yang biasa. 4. Bias komitmen dari pemimpin atau pejabat publik untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi penilaian kinerja. Kesimpulan, berdasarkan berbagai penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan ke dalam ruang publik sangat diperlukan karena banyaknya kelompok masyarakat yang bersifat heterogen. Sri Mulyani sebagai representasi perempuan dalam posisi pembuat keputusan telah berhasil menunjukkan bahwa perempuan mampu berdaya, sehingga menciptakan kebijakan yang berspektif, keadilan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hannah Pitkins bahwa manusia yang merepresentasikan manusia lain pada dasarnya adalah manusia yang modern. Sri Mulyani telah mampu merepresentasikan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dibuat di Kementerian Keuangan.
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a